Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat bergabung di webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka Disnatalis ke-41 Universitas PGRI Semarang. Senang sekali saya Riki Mandarsari akan memandu acara pada pagi hari ini sampai 2 jam ke depan. Saya izin tidak menggunakan masker Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Saya ucapkan selamat pagi yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2, Bapak narasumber kita pada hari ini, Prof. Sugeng, dan Bapak Ibu dosen, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, dan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi yang cerah ini kita dapat bergabung dalam webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang Fakultas Ilmu Pendidikan dengan tema Nilai Keteladanan di Perguruan Tinggi. Webinar kali ini dengan bangga diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kebiasaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan hadirin, kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Upgris. Untuk itu, hadirin dimohon duduk tegak. Jutaan rakyat menanti.
untuk membuka sekaligus mengantarkan webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Mevita Asri Untari, MPD. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar, Bu Riki? Sudah terdengar, Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang hari ini telah hadir Prof. Aye Sugeng. Terima kasih Prof. atas kerawuhannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Dies Natalis ke-41 Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang kami hormati pula Koordinator Dies Natalis dari Fakultas Ilmu Pendidikan Bapak Prasena Arisyanto, MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan beserta Sekprodi dan Kepala Laboratorium. Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Pendidikan yang berkesempatan bergabung, serta segenap panitia webinar 100 Doktor, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Pertama-tama marilah kita selalu mengucap syukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bergabung dalam seminar, dalam jaringan ini ya, webinar secara virtual pada hari ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan webinar ini. Jadi webinar ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan Dies Natalis ke-41 Universitas PGRI Semarang dengan tujuan untuk memberikan wawasan, sharing materi dari para pakar yang bermanfaat untuk kita bersama. Materinya dikemas dengan sederhana, dengan asik ya, menyenangkan sehingga nanti mudah dipahami. Jadi perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung setiap minggu. Jadi jangan bosan untuk selalu mengikuti kegiatan webinar. Namanya juga webinarnya 100 dokter ya, jadi banyak nanti untuk narasumbernya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memang sudah menghantam berbagai sektor di Indonesia, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul gitu ya. Ada himbauan untuk melepas masker ketika kegiatan di luar. Dan yang paling mencengangkan adalah memang di sektor pendidikan sangat banyak mengalami perubahan besar. Dan ini memiliki wajah yang baru yang sekaligus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dengan perubahan sistem pendidikan ini membuat salah satu elemen pendidikan, yaitu bidang keteladanan, menjadi kurang maksimal karena kita tahu bahwa proses pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga kurang maksimalnya ada bidang-bidang keteladanan dari para pendidik atau mungkin dari seluruh masyarakat. Bagi perguruan tinggi, khususnya yang mencetak calon guru dan pendidik, memang menjadi tantangan yang besar bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai peneladanan tersebut. Nah, untuk menjawab kegelisahan itulah, maka Fakultas Ilmu Pendidikan ini pertama kali webinar 100 dokter ini kami menghadirkan narasumber yang sangat kompeten untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan alternatif yang dapat digunakan dalam pengembangan dan penerapan nilai-nilai peneladanan. Bagaimana penerapannya nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita yang hebat dan sudah memiliki pengalaman baik melalui literatur, kegiatan penelitian, kegiatan penelitian, pembelajaran dan kegiatan lain yang selalu menyesuaikan kondisi dan Prof. Sugeng ini ya, matur nuwun, yang tidak ada yang belum kenal dengan Prof. Sugeng ya, dengan keteladanannya. Untuk itu kami mengharapkan Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik, mencermati dan dapat menggali informasi yang bermanfaat dari narasumber kita, sehingga nanti dapat Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, Bapak Ibu, kami mengucapkan materi penguasaan yang sudah diperoleh dari kegiatan ini. Maka kami ucapkan selamat berseminar Bapak Ibu, semoga apa yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar 100 dokter di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka Dies Natalis ke-41 Universitas PGRI Semarang, saya nyatakan dimulai. Semoga kegiatan kita ini diberikan kelancaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, perlu kami informasikan dapat mengikuti kegiatan webinar ini pada waktu-waktu berikutnya sesuai dengan jadwal dan silakan menemukan banyak pengalaman yang berharga. Untuk sambutan saya cukupkan. Untuk menutupnya saya akan memberikan pantun. Matahari mulai bersinar, hangatnya sampai ke badan. Selamat melakukan webinar, semoga kita selalu dilimpahi keberkahan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mevita. Selanjutnya kita akan simak bersama materi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah hadir bersama kita yaitu Profesor Dr. Aye Sugeng YSA MPD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Apa kabar, Prof? Bagus. Alhamdulillah. Sudah sarapan pastinya ya, Prof? Oh iya. Alhamdulillah. Ya, sedikit saja saya akan membacakan profil narasumber kita. Beliau lahir di Klaten tanggal 27 Februari 1943. Riwayat pendidikan beliau yaitu Sekolah Rakyat 6 Tahun Negeri Gantiwarno Klaten tahun 1950 sampai 1956. Sekolah Guru B Pamudi Luhur Muntilan 1956 sampai 1959. Sekolah Guru A Tarakanita Putra Yogyakarta 1959 sampai 1962. Sarjana Muda Pendidikan Sejarah Budaya FKIP Sanata Dharma Yogyakarta tahun 1962 sampai 1965. Sarjana Pendidikan Sejarah Budaya IKIP Sanata Dharma Yogyakarta 1967 sampai 1969. Dilanjutkan dengan Magister Pendidikan Sejarah di IKIP Jakarta, kegiatan pengumpulan kredit UNS tahun 1990 dan Doktor Teknologi Pendidikan di IKIP Jakarta tahun 1991 sampai 1996. Beliau juga telah banyak menulis karya. Ya, saat ini beliau sudah menulis buku sebanyak 37, betul ya Prof ya? Iya. Iya, buku yang ke-37 kalau boleh tahu judulnya apa ini Prof? Buku yang ke-37 itu berjudul tentang sejarah guru di Indonesia. Iya, luar biasa para hadirin semua. Karangan beliau yang ke-37 ini pastinya mendukung webinar kita pada hari ini. Dan saat ini beliau sebagai guru besar di Universitas PGRI Semarang. Sebelum kita ngobrol bareng dengan narasumber kita yaitu Profesor Dr. Aye Sugeng, maka saya akan informasikan terlebih dahulu beberapa hal yang perlu diperhatikan selama webinar berlangsung. Untuk menjaga ketertiban acara dan diskusi kita pada pagi hari ini, peserta yang bergabung lewat Zoom dapat mengajukan pertanyaan secara langsung atau lewat kolom chat. Jika Bapak, Ibu, dan hadirin ingin bertanya nanti bisa melalui kolom chat, maka silahkan tulis nama dan afiliasi saat memberikan pertanyaan. Pertanyaan pada kolom chat dapat diajukan kapan saja, tidak perlu menunggu narasumber selesai menyampaikan materi. Namun pertanyaan akan saya sampaikan kepada narasumber kita pada saat sesi tanya jawab. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, karakter dan kepribadian seseorang mulai terbentuk sejak mereka masih kecil. Karena itulah mereka memerlukan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakter. Keteladanan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter maupun kepribadian seseorang. Keteladanan juga merupakan salah satu model pendidikan yang dapat membantu seseorang dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya, baik kepada siapa dia belajar dan menjadikan hal tersebut sebagai keteladanan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan salah satu model keteladanan yang bisa didapatkan melalui orang tua, guru, dosen, maupun lingkungan sekitar.
Peranan orang tua, guru, dan dosen dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang pastinya dapat dijadikan sebagai teladan bagi orang tersebut dalam belajar dan membentuk kepribadian mereka, baik karakter maupun kepribadian yang luar biasa. Pendidikan yang didapatkan oleh seseorang tidak terlepas pastinya dari konteks di mana dia berada. Oleh karena itu, seseorang juga bisa mendapatkan pendidikan melalui lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, Bapak Ibu, tanpa buang waktu, mari kita simak bersama materi dari narasumber pagi hari ini. Disilakan, Prof. Baiklah, terima kasih pada Ibu Riki Mandarsari yang akan mengatur jalannya presentasi saya nanti. Tapi sebelum masuk kepada presentasinya, mengapa saya masukkan judul tentang nilai-nilai keteladanan di perguruan tinggi. Pertama, karena Universitas PGRI Semarang itu mempunyai suatu keistimewaan. Yang biasa itu hanya tridharma, tapi di UGRIS ini memiliki dharma yang keempat. Dharma keempat itu adalah keteladanan. Nah, lebih dari itu, saya termotivasi untuk mengungkapkan ini karena saya sendiri berpengalaman pernah menjadi dosen teladan pertama di Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah pada tahun 1984. Maka itu saya mau share pada saudara-saudara sekalian, utamanya tentu para pendidik yang sekarang memang sangat dibutuhkan keteladanan itu. Maka marilah kita ikuti melalui tag yang sudah saya persiapkan sebagai berikut, walaupun tidak harus saya bacakan satu persatu. Sebagai abstrak, saya kemukakan supaya nanti slide-slide berikutnya jelas saja setelah tidak tersita. Bahwa yang dimaksudkan teladanan ini adalah suatu sikap yang akan saya ambil berdasarkan pada dua nilai pokok. Apa itu? Etis dan akademis. Keteladanan di perguruan tinggi akan mencakupi nilai-nilai etis dan nilai-nilai yang akademis. Nilai etis saya ambilkan inspirasi dari kebijakan lokal Jawa. Tokoh bangsawan Keraton Mataram baik Jogja maupun Solo yang nanti akan terpapar dalam Serat Wedatomo Ripomo dari Sri Sunan Mangkunegara IV
Kemudian juga syarat ulang reh karya Pak Bubono yang keempat Kasinan Surakarta. Untuk yang etika akademik yang akan saya paparkan tentang etos akademik dan etika akademik. Etika akademik dan etos akademik. Etos akademik nanti akan sama dengan keutamaan akademik yang akan terperinci ke dalam kode etik akademik, standar akademik, dan berjabat lagi nanti dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar perguruan tinggi. Apa itu? Kebebasan dan penghargaan terhadap rasionalitas dan proses dari suatu keilmuan serta disiplin budi atau estase intelektual. Estase itu apa? Bertapa secara intelektual. Maka kata-kata kuncinya adalah keteladanan, etika akademik, etos akademik, kode etik akademik, dan standar akademik. Sebagai gambaran awal peta pembicaraan ini akan saya klasifikasikan sesuai dengan sikap dari filsafat, ilmu filsafat. Saya mulai dengan ontologinya apa, epistemologinya apa, dan aksiologinya dari mana. Seperti sudah saya sebut tadi, ontologinya itu ilmu keberadaan. Apa yang akan kita lihat itu adalah keteladanan. Dan itu merupakan suatu keunggulan kompetitif. Dengan epistemologi atau cara-cara mencapainya atau metodologinya adalah askesio mental spiritual. Itulah yang saya maksud tadi, etis, jadi kawasan etis. Kemudian juga askesio intelektual atau itu pertapa akademik. Artinya nanti dibutuhkan sifat mau bertapa, merenung secara akademik. Dan aksiologinya, paparannya nanti, prakteknya, kegunaannya akan dilihat tadi sudah saya sebut melalui serat Wedatama, ajaran Tripama, dan serat Wulang Reh. Sementara askese intelektualnya kan saya ambil dari etika akademik dan etos akademik. Saya mulai dengan 3 upaya besar pendidikan. Ini saya kutip dari Fuad Hasan. Nanti Anda bisa menelusuri semua. Saya kira naskah saya ini bisa di-share ke semua peserta. Bahwa ada 3 upaya besar dalam suatu pendidikan. Itu adalah pengajaran, kemudian pembiasaan, dan peneladanan. Jadi peneladanan, nilai-nilai teladan itu merupakan salah satu upaya besar dari 3 upaya pendidikan itu. Tadi sudah saya sebut bahwa teladan itu bukan sekedar baik, tapi lebih dari itu.
baik saja belum cukup. Harus lebih dari baik, yang namanya utama. Maka saya masukkan keutamaan. Peneladalan yang sifatnya unggul kompetitif itu tidak cukup kalau hanya baik mengikuti aturan yang ada. Ya tentu mengikuti aturan yang ada itu sudah baik, tapi belum cukup untuk teladan. Maka perlu keutamaan yang menjadi sikap yang oleh Aristoteles dulu disebut sebagai itu suatu ya keutamaan karakter. Itu. Keutamaan itu didefinisikan sebagai sifat karakter yang ditampak nanti dalam kegiatan keseharian. Keutamaan merupakan salah satu pendekatan dalam penilaian etis. Di orang itu etis atau tidak. Apa itu etis? Etis itu artinya ya sebenarnya ilmu tentang baik buruknya tingkah laku. Dalam wujud prakteknya disebut moral, tapi filsafatnya disebut etika. Maka nanti akan kita telusuri bahwa etika adalah filsafat moral. Etika itu ada dalam kawasan rasio, sementara moral itu dalam kawasan kehidupan keseharian. Dan etika keutamaan itu akan menjawab pertanyaan, what kind of person should I be? Apa itu? Harus menjadi orang seperti apa kita ini? Jadi orangnya itu pribadi seperti apa? Itu yang disebut what kind of person should I be? Nah, dan ini sesuai dengan apa yang disebut tujuan pendidikan yang dibedakan dari harapan pendidikan. Memang tidak banyak orang yang membedakan antara tujuan pendidikan dan harapan pendidikan. Tapi saya selalu bedakan itu, tujuan beda dengan harapan. Tujuan itu lekat dengan pribadi, sementara harapan itu ada di luar pribadi itu. Apa itu harapan pendidikan? Menjawab pertanyaan, what should I do? Aku itu bisa apa? Itu harapannya. Ya. Jadi mungkin kalau sekarang ya saya harus bisa apa? Maka menteri kita itu memprogramkan supaya hasil pendidik itu bisa kerja. Tapi sebelum bisa kerja mestinya harus menjadi pribadi yang unggul dulu. Itulah yang dirumuskan nanti dalam itu profil pelajar Pancasila, itu penerapannya yang sekarang. Bagaimanapun etika keutamaan itu tidak terlepas dari etika kewajiban. Jadi ada etika kewajiban, ada etika keutamaan. Kalau soal wajib itu bisa menjalankan kewajiban sudah bagus, baik. Belum cukup untuk menjadi teladan. Nah, cukupnya harus memberi teladan. Itu. Etika keutamaan tadi sudah kita sebut dari ajaran para bangsawan Jawa. Maka ini menjadi nilai-nilai kebijakan lokal dari Serat Wedatomo dan Tripomo dari Mangkunegoro. Serat Ulangrah itu dari Pakubono IV. Sementara Serat Wedatomo itu dari ajaran tentang dari seorang raja di
karyanya karya Mangkunegara, tetapi seratnya Widyatomo, tembangnya Sinom, tapi itu mengisahkan tentang raja pertama Mataram Islam. Apa itu bunyinya? Nuladolaku tomo tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Sigondo, Panembahan Senopati, Kapati Hamar Sudi, sudah neho wolan nafsu, pinesu topo broto, tan aping siang ratri, hama mangun karya natya sing sasomo. Itu apa maknanya? Nanti pelajari saja itu. Kalau tidak tahu tanya pada saya. Lalu serat tripomo apa itu? Tri itu 3, pomo itu umpomo atau perumpamaan, atau ya sebenarnya ya semacam gambaran yang 3 hal yang 3 perumpamaan yang baik. Apa itu? Inilah yang pertama. Dalam tembang juga yang disebut tembangnya kalau ini Dandang Gulo. Yogyaniro kang para prajurit, lamun bisa sirahan ulada, yo ing nguni caritane handelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purun ingkang den antepi nuhun nitrah utama. Kali lagi supaya waktunya tidak hilang, nanti kalau tidak tahu tanya saja maknanya. Masih dalam serat Tripomo, karena tadi ada 3, ini yang kedua. Apa itu yang kedua itu? Contoh yang kedua, teladan yang kedua. Wonten malih tuladen prayogi satriya gung nagri ing Alengka, Sang Kumbakarna arane, turiku warna diyu suprandine gayuh utami, duk wiwit perang Alengka denya darbe atur, mrikraka amrih raharja dasa muka tan keguh ing atur yekti dene mungsuh wanara. Ini walaupun buta, tapi ternyata punya keutamaan. Intinya. Yang ketiga apa? Masih dalam tembang yang sama, Dandang Gulo. Wonten malih kinarya palupi, Surya putra Narpati ngawangga, lan Pandhawa tur kadangi, lan yayah tunggil ibu suwita mring Sri Kurupati, aneng nagri Ngastina kinarya gul agul, manggala golonganing prang Bratayuda kateken Senapati nalaga ing Kurawa. Sekali lagi yang tidak tahu kata-kata nanti ada terjemahnya di bawah, tapi kalau tidak paham maknanya tanya pada saya. Siap, Prof. Kemudian serat yang ulang reh, ulang itu ya pengajaran, reh itu aturan sebenarnya ya. Tata cara aturan ini. Tembangnya Kinanti. Ngapa pakai tembang? Wong Jawa soalnya. Pakubono keempat ini. Nah, tembang Kinanti seperti apa? Padha gulangening kalbu ing sasmita amrelante. Ojo pijer mangan nendro ing kaprawi ranten esti,
pesunen sariraniro cegah dahar lawan duling. Jadi orang itu jangan hanya mangan terus, cegahlah makan dan turu itu, jangan jadi buta turu mangan katanya begitu. Dadi laku nireki cegah dahar lawan guling. Ojo kasukan-sukan anganggowo sawata ala wateke wong suka nyuda prayitnaning batin. Inilah ajaran. Jangan terlalu bersukaria karena itu bisa mengurangi kebijakan batinnya, kesiapsediaan batinnya. Nanti ini akan ditunjang oleh ajaran yang akademik. Nanti dalam tanya jawab kita bicarakan dengan lalu Mas ulang rai yang tembang dadang gulo. Jadi saya ini datang hanya untuk nembang saja. Nah, karena dulu biasa kalau ada selapanan atau sepasaran bayi itu ditembangke. Sasmitane ngaurip puniki mapan weruh yen ora nyuwa tan jumeneng ing uripe. Akeh kang ngaku pangerane sampun udani tur durung weruh ing rasa-rasa kang satu. Rasaning rasa punika upayane darapun sanepun ugi kauripanipun. Nanging yen sira hanggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur antuk wong tapa ingkang wis hamungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Jadi kalau mau berguru itu jangan asal berguru. Gurulah orang yang betul-betul sudah hebat gitu. Jalma kang utama, kang nyata, kang becik martabate, yang tahu hukum dan ibadah dan juga itu mengurangi syukur oleh wong topo. Nah, tapi sekarang sudah banyak orang tidak tapa kok. Ingkang wis hamungkul tan milih paweng liyan. Nah, ora milih diwenehi apa diwenehi ya gelem ora diwenehi ra apa-apa gitu. Lamun ana wong wicareng ilmu tanmu pakat ing patang prakara aja sira agi-agi anggap nyatanipun saring ana dipun balese limbangan lan kang patang prakara rinut dalil kisah kadis lan isma lan kiase iku salah siji ana kang mupakat. Ini ajaran Muslim ini harus taat pada kadis, dalil kadis, ijma, kias. Itu Islam yang sudah dijawakan. Bukan Jawa yang diislamkan. Islam yang sudah dijawakan. Nah, sekarang kita masuk pada dimensi yang intelektual, keteladanan. Apa itu? Itu maksud etika akademiknya perguruan tinggi. Seperti apa? Tadi sudah saya sebut, etika akademik dan etos akademik, kode etik akademik dan standar akademik. Apa itu? Untuk UPGRIS sudah saya susun lengkap itu. Ya kan nanti lihat budaya akademik. Ada ancaman. Apa ancaman itu?
Ancaman itu menuntut adanya etika akademik. Kalau etika akademik itu tidak diadakan, maka atau tidak dilaksanakan, maka ada ancaman. Apa itu ancamannya? Saya kutip dari Mohandas K. Gandhi yang menyebut 7 dosa sosial yang merupakan nilai-nilai fundamental. Apa itu? Politik without principle. Jadi kalau orang berpolitik tanpa prinsip, konyol itu. Dan sekarang ini banyak itu. Lihat saja di kehidupan sekarang. Banyak orang berprinsip, berpolitik tapi tidak menggunakan prinsip. Asal ngomong. Wealth without work. Orang yang sejahtera tapi tidak mau kerja. Apa itu? Koruptor itu. Commerce without morality. Berdagang tidak bermoral. Ya saja ngapusi sak kepenake. Daging di pompong banyu didol. Itu kan sebenarnya dagang tapi tidak bermoral. Bahaya itu. Pleasure without conscience. Senang-senang tapi tanpa dengan kesadaran tadi itu ojo seneng-seneng wae. Itu mengurangi kewicahan batin gitu. Nah, education without character. Kalau ada pendidikan tanpa karakter, lah ini berbahaya. Dan science without humanity. Ilmu tanpa kemanusiaan. Banyak sekarang itu banyak orang berilmu tapi tidak manusiawi. Justru ilmunya untuk menghancurkan kemanusiaan. Apa itu? Lihat sendiri dalam praktek kehidupan. Saya tidak nyebutkan, jangan sampai nanti saya dituduh macam-macam. Worship without sacrifice. Dongo itu suatu ya worship, memuja Tuhan, tapi tanpa pengorbanan. Dan ini banyak orang ngaku-ngaku beragama, tapi tidak berani korban. Maunya beragama, tapi mengorbankan orang lain. Itu yang terjadi. Sumber etika akademik itu apa? Tradisi universitas yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Perkembangan etik yang juga visi dan misi universitas itu menjadi sumber akademik dan perilaku konkret dalam masyarakat akademik dan juga masyarakat umum yang perlu dipertimbangkan secara kritis. Etika akademik antara lain mencakupi apa itu perlu tidaknya skripsi bagi lulusan S1. Misalnya ini kalau di perguruan. Perlu pora atau nyusun skripsi itu. Ini menjadi pertimbangan etika akademik. Nanti karena dulu ada mahasiswa yang tidak mau nyusun skripsi. Maunya itu jalur gelundung. Ya memang ada aturannya. Keharusan perguruan tinggi memenuhi berbagai tuntutan. Apa itu? Gimana dengan dunia kerja? Bagaimana universitas itu mengarahkan hubungannya dengan pemerintah dan pasar? Keterlibatan akademisi dalam politik, boleh atau tidak? Ini memerlukan etika. Perlunya cendekiawan di organisasi berdasar keyakinan atau ideologi tertentu. Perlu enggak itu ada sarjana Katolik, sarjana Islam, sarjana perlu enggak? Kalau perlu bagaimana? Itu menjadi etika akademik, artinya baik buruknya tingkat akademisi. Tugas akademisi terkait dengan etika akademik apa? Mengembangkan dan memperdalam pengetahuan ilmiah. Mendidik peserta didik dalam cabang pengetahuan, melatih menjalankan profesi-profesi praktis untuk penguasaan cabang ilmu pengetahuan tertentu. Kita cepat-cepat saja.
Etos akademik itu apa? Tadi etos itu pokoknya lebih dari sekedar etis. Itu etos akademik juga disebut keutamaan akademik. Yang disebut oleh Aristoteles itu kualitas karakter. Dan etos akademik menjadi mediasi antara prinsip dan praktek kehidupan. Prinsip etik dan prakteknya dalam kehidupan konkret. Misalnya, untuk melaksanakan penelitian itu di perguruan tinggi, seorang akademisi itu memerlukan tuntutan kerja secara ilmiah. Etos akademik, keutamaan apa itu? Ya, ketekunan dalam mengobservasi, tidak asal saja, ketelitian dalam analisis, keinginan tahu untuk terus-menerus, tidak berhenti, sudah puas dengan apa yang dicapai, dan kesiapan untuk mengubah pandangan. Kalau memang itu keliru, ya diubah. Seorang akademisi yang baik secara etika, ya belum ilmu itu berkembang terus. Sekarang benar, mungkin lain kali sudah tidak benar. Harus ada keberanian untuk berubah, move on, kreatif, dan keterbukaan untuk menerima kritik. Nah, nanti kita introspeksi. Para dosen itu bersedia enggak menerima kritik. Itu kritik mahasiswanya nesu-nesu. Nah, ini etos akademik. Jadi supaya betul-betul diperhatikan. Etos tadi harus dilaksanakan melalui kode etik. Kode itu ya lambang atau gambaran-gambaran yang menjadi nanti tuntunan. Kode etik menjadi salah satu syarat organisasi yang profesi. Profesi misalnya guru kan profesi. Nah, itu punya kode etik yang disusun oleh para anggotanya dan mengikat secara bersama-sama. Kalau guru misalnya, pernah saya contohkan dalam rumusan saya, guru itu ya bisa merasakan perasaan tetangganya. Masa tetangganya kepaten malah nyetel radio sak keras-kerasnya misalnya. Tanggane do turu malah gembrang-gembrang mobilnya atau motornya digebret sak kemeng-kemenge. Nah, itu tidak tahu kode etik itu. Apa guru harus begitu? Iya, guru harus sebagai kode etik. Apalagi guru jangan selingkuh, itu jelas, itu kode etik. Tidak boleh ya, Prof. Tidak boleh selingkuh. Masa guru selingkuhan. Dan untuk itu harus diperlukan kode etik akademiknya. Kode etik akan menyediakan seperangkat pedoman yang jelas dan terbatas. Dan dengan kode etik akademik diharapkan profesi akademik dan nilai-nilai yang padanya dapat dilindungi dan dipertahankan gitu. Ingat, sekarang sudah ada aturan dari menteri tentang ya untuk mengantisipasi dan termasuk mengambil keputusan menyelesaikan masalah tentang apa? Kekerasan seksual. Itu ada aturan sendiri dan itu besok ada makalah sendiri, itu satu makalah lagi. Jadi manfaat kode etik apa? Ya tentu banyak sekali manfaat, dan itu menyediakan pedoman tadi dapat menjadi pedoman dalam situasi yang ambigu, yang merisaukan piye toh gini atau gitu. Ada pedomannya. Kode etiknya seperti apa? Juga berfungsi untuk mengendalikan kekuasaan. Jangan sampai nanti ada yang Dubeh itu guru besar terus ngawur saja pada mahasiswanya. Harus diikuti. Tidak mengikuti keluarkan atau nilai jelek. Itu harus dikuasai itu
kekuasaan itu dikendalikan. Nah, yang mengendalikan apa? Ya kalau mahasiswa mau ngeritik mungkin takut. Maka ada kode etiknya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau berkuasa, yang penting kalau yang tidak berkuasa tidak masalah. Kalau yang kuasa itu loh, kadang-kadang itu menggunakan kekuasaan untuk menekan. Dan ini ada kode etiknya. Dan untuk juga bertanggung jawab melalui kode etik itu. Dan memberi kepercayaan pada masyarakat. Perguruan tinggi yang memiliki kode etik yang ketat pasti dipercaya oleh masyarakat. Dan banyak yang mendaftar. Contohnya UGRIS. Kode etik saja belum cukup, masih diperlukan adanya standar. Jadi kode itu harus distandarkan itu supaya bisa dipraktekkan. Itu ada, maka ada standar akademik. Ini lain bicara bahwa universitas itu merupakan komunitas belajar, ya, kelompok orang-orang yang belajar, yang membelajarkan diri dan membelajarkan orang lain. Terdiri unsur pokoknya ya dosen dan mahasiswa sebagai komunitas belajar. Nanti ada yang disebut community of learning, ada yang menyebut community of scholars. Scholars artinya itu para sarjana, sarjana yang sujono, yang bijak itu suatu persatuan. Nah, tujuan komunitas belajar untuk apa? Melestarikan dan memajukan pengetahuan, mencari kebenaran, mengembangkan dan juga pemuasan kekuatan intelektual manusia. Itu tugas komite akademik. Ya, mohon maaf Prof, waktunya 10 menit lagi. Iya, ini ada hampir selesai juga. Enggak selesai ya selesaikan saja. Iya, terima kasih. Komitmen moral komunitas belajar itu apa? Ini saya ambil dari if the time comes when truth is supported by the other good. If a lie can prevent a devastating war or avert social chaos, then the community of is at an end. Artinya apa? Kalau ada waktunya nanti kebenaran itu sudah bisa digantikan dengan kebaikan orang lain. Jika kebohongan itu dapat mencegah perang yang hebat atau mengatasi kehancuran sosial. Nah, dengan begitu itu berarti community itu akan sampai pada titik akhirnya. Is at an end, hampir malam, hampir rampung itu selesai. Maka jangan sampai ada nanti kebenaran bisa digantikan sesuatu yang lain. Dan kebohongan bisa menjadikan sesuatu atau kerusakan. Itu jangan sampai. Those who would use university as an instrument of political propaganda must answer for its death of community of learning. Siapapun yang menggunakan universitas itu sebagai propaganda politik harus bertanggung jawab. Must answer for. Answer for apa? It death. Kematian dari community of learning. Jadi ya, komunitas ilmuwan itu kalau menggunakan universitasnya untuk propaganda berarti harus bertanggung jawab atas kematiannya. Nilai-nilai standar universitas itu apa? Saya kira kebebasan, kejujuran, penghargaan terhadap rasionalitas, disiplin budi, kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, dan juga kebebasan akademik, kepatuhan.
itulah. Tentang kebebasan itu apa? Pada dasarnya dosen mahasiswa itu bebas, tapi terbatas. Dibatasi oleh apa? Metode yang digunakan dan lembaga profesinya. Berkompeten atau tidak. Kalau bukan orang yang berkompeten, tidak boleh ngomong. Jadi saya tidak boleh itu ngomong tentang agama, karena saya bukan agamis. Saya itu pendidik. Kalau saya ngomong pendidik, boleh. Itu bebas. Tapi kalau saya pendidik kok ngomong soal agama, dimarahi para ulama nanti. Bukan haknya. Itu etika akademik. Batasan lain kebebasan, ya nanti dibaca saya saja sendiri, itu saya gambarkan. Kalau perlu nanti ya dari PowerPoint saya di-sharekan juga enggak masalah. Iya, siap Prof. Terutama kejujuran intelektual itu plagiarisme, saya kira semua orang sudah tahu. Jangan plagiat. Apa itu? Itu mensitat pendapat orang lain diakui sebagai pendapatnya sendiri. Jangan itu. Saya jujur kok, ini plagiarisme menurut siapa? Ini saya beri dalam tanggal kurung. Max Neven. Tahun berapa? 1993. Halaman berapa? 62. Saya tidak plagiat. Jadi jangan ngaku-ngaku pendapatnya orang lain. Dan penghargaan terhadap rasionalitas dan prosesnya. Jadi rasional harus, prosesnya harus dihargai. Itulah sebabnya Dr. Terawan itu dimasalahkan oleh IDI. Dianggap tidak memenuhi proses, tidak rasional, walaupun itu kemasukan unsur politik menurut saya. Tapi itu urusan politik praktis. Saya bukan politikus, jadi saya pendidik. Tapi saya moralis. Moral apa yang digunakan itu? Etos ilmu pengetahuan. Jangan lupa itu disingkat nanti, itu singkatannya itu kudo. Apa itu? Komunalisme, bahwa ilmu itu menjadi milik bersama. Universalisme itu berlaku secara mendunia. Disinterestedness, ilmu itu tidak boleh punya maksud-maksud tertentu. Dan ini yang paling sekarang rawan, ilmu digunakan untuk macam-macam. Dan organized skeptisisme, artinya penilaian itu baru bisa diyakini kalau sudah betul-betul dikritisi, berani menerima kritik kalau perlu, diuji dulu, jangan ngerti-ngerti dibenerke saja. Itu disiplin budi itu tadi askesion. Supaya selesai rampung pada waktunya, itu nanti dilihat saja pada itu. Termasuk guru dan undang-undang dasar, undang-undang dosen dan guru. Nah ini 3R, itu 3R, apa itu? Resilient. Seorang ilmuwan harus mempunyai daya tahan. Jangan miar-miur. Ya itu ya, tidak itu tidak. Resourcefulness, penuh dengan sumber. Seperti tulisan saya ini banyak sumbernya. Full of resource, able to deal promptly and effectively with problem and difficulties, etc. dan lain-lain. R yang ketiga, reflectiveness. Jadi karya ilmu itu harus direfleksikan, direnungkan. Apa benar, jangan cepat-cepat begitu saja. Maka didiklah mahasiswa itu harus, pendidik itu harus learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. To know, to do, to be, dan live together. Simpulannya apa? Baik saja belum cukup, harus utama. Good is not enough yet, but virtuous. Bukan sekedar memenuhi etika kewajiban, melainkan etika keutamaan.
bukan hanya menjawab what should I do, melainkan juga what kind of person should I be. Not only to kill curriculum, but to reach the destination. Karena kadang-kadang guru, dosen, ya pokoknya kurikulumnya selesai, tujuannya tidak tercapai. Nah, ini tentu tidak etis. Tidak etis ya Prof ya. Menyelesaikan kurikulum, maka tadi mengatakan kurikulum itu disederhanakan, rasa dikejar-kejar. Yang penting tujuannya tercapai. Ya. Itulah not only to kill curriculum, ini rumusan saya, but to reach the destination. Destination itu atas tujuannya. Berhasil saja belum cukup, melainkan harus berprestasi. Kalau mau teladan, kalau tidak mau teladan ya sudah berhasil saja. Tapi harus berprestasi. Kalau tidak berprestasi apa yang diteladankan? Formal itu penting, lebih dari itu esensial. Jangan hanya memenuhi syarat saja. Implikasinya saya rumuskan dalam ABCD. ABCD. Apa itu? Audience. Harus ada audiensnya. Siapa itu? Dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, pustakawan, laboran. Itu menjadi audiens dalam nilai keteladanan. Behavior. Apa yang harus dilakukan? Laksanakan tugas dengan wajar secara etis, akademis, dan etis. Atau etis dan akademis. Ya, itu bermoral tapi juga itu ilmiah. Itu tingkah lakunya atau yang akan dilakukan. Condition, syaratnya apa? Penuh dedikasi dan tanggung jawab dan jiwa semangat pengorbanan. Degree-nya, tingkatan capainya ya harus berprestasi. Virtue. What kind of person should I be tadi? Bukan hanya sekedar what should I do? Suatu tindakan yang tinggi. Bukan sekedar memenuhi kewajiban, tapi tujuan pendidikan bukan sekedar memenuhi harapan. Tujuan dan harapan harus terpenuhi. Saya kira sampai di sini saya akhiri. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa materinya Bapak dan Ibu serta hadirin semua. Nah, saatnya ini kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin sharing bersama kita di Zoom pada kali ini, silakan chat saja di Zoom Bapak Ibu dan hadirin semua sudah siap di sana. Monggo silakan yang ingin bertanya boleh sebutkan nama dan afiliasi Bapak dan Ibu dan sampaikan pertanyaannya. Nanti akan saya sampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Saya cek belum ada pertanyaan di kolom chat, maka saya coba mengawali dulu nih Prof ya. Iya. Saat ini saya sering dengar gitu ya, anak-anak mengatakan istilah mager Prof. Tadi Prof juga mengatakan jangan banyak tidur, jangan banyak makan, begitu ya Prof ya. Tapi istilah mager ini luar biasa Prof. Mager tahu tidak Prof istilah mager itu apa Prof? Yang dimaksud apa itu? Mager itu males gerak Prof. Ya sekarang banyak singkatan, saya sudah tua. Iya, jadi istilah saat ini ada istilah mager Prof. Nah menurut Prof dengan tadi kita bicara peneladanan, apa yang bisa kita berikan teladan pada anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya, mahasiswa kita, peserta didik kita dengan kondisi yang saat ini terkenal sekali istilah ini, saya lagi mager Bu, saya lagi mager Mbak gitu ya. Nah ini bagaimana Prof memotivasi mereka supaya tadi tidak banyak makan, tidak banyak tidur, nah dan tidak mager. Nah gimana Prof, monggo silakan. Ya saya kira yang paling utama sebenarnya jawabannya itu ada 3 hal pokok tadi. Coba itu diajari. Ya. Kalau diajari belum paham, kalau belum paham diajari. Kalau itu sudah dibiasakan, kemudian diteladani. Itu kuncinya, ada pada 3 itu. Ajari, kemudian itu biasakan, dan akhirnya beri teladan. Diajari kalau memang belum tahu. Kalau tidak tahu bahwa mager itu ada ketidakbaikannya, diajari itu bahwa
mager itu bisa begini, bisa begitu. Ya. Sehingga ya, tunjukkan keunggulan tapi juga tentu kelemahannya. Orang mager jangan terlalu hanya dicela saja. Ya. Mungkin ada baiknya mager, tapi lebih utamanya apa? Diajari, ya dia sadar. Kalau sudah diajari, sudah biasakan. Biasakan dia itu untuk berbuat yang tidak pada mager itu. Biasanya kalau tidak dibiasakan, jangankan hal yang sulit. Wong kita ini datang ke sekolah saja kalau tidak kita biasakan dia terlambat terus kok. Ya. Nah, mengapa tidak terbiasa? Kalau sudah kita biasakan, contoh saya sendiri, saya itu sudah biasa tepat waktu. Kalau datang tidak tepat waktu juga yang sengsara itu hati saya sendiri. Ya, Prof. Karena memang ini perlu menjadi teladan sebenarnya. Bu Riki saya kira sudah tahu bahwa kalau kuliah saya ketika belum COVID, Bu, Ya. COVID lain. Ya. Kalau belum COVID itu terlambat 5 menit tidak boleh masuk. Tapi ini kesepakatan bukan aturan, kesepakatan. Ketika kita kontrak kuliah itu siapapun terlambat 5 menit di luar. Ngapa? Ganggu. Itu. Jangan masuk. Nanti kalau presensi, ya sudah karena presensinya dihitung, tunggu sampai kuliah selesai, presensi tanda tangan. Gitu. Maksudnya bukan untuk membenci, tapi biar biasa dengan kehidupan yang tertib, tenang. Maka Ibu tahu bahwa saya diundang ke sini jam 9 sebenarnya. Bahkan Mas tadi itu mengatakan boleh jam 8:30 bisa Pak. Saya jam 6 sudah di sini. Iya, luar biasa ya Prof ya. Ya, mengapa? Saya takut terlambat. Memang pintunya belum dibuka. Ya tidak apa-apa lah. Kalau perlu saya yang buka pintu tidak masalah. Gitu. Iya Prof. Ini dalam rangka apa? Memberi teladan. Tapi barangkali ini dianggap oleh mahasiswa nilai kuno itu. Ya terserah, memang nilaiku dan nilaimu sudah berbeda. Itu yang membedakan ya Prof ya? Iya, ya, itulah. Maka ajar Ibu, kalau memang belum tahu, supaya cepat, supaya sadar. Kalau sudah tahu, biasakan itu, tindakan seperti itu, supaya terhindar dari mager tadi itu. Mager tadi, ya. Lalu beri contohnya. Jangan hanya banyak menyuruh. Kalau hanya menyuruh saja ya biasa. Dosen menyuruh itu sudah biasa kok. Hanya nyuruh saja. Teladani. Saya tidak berani untuk menentukan kamu tidak boleh terlambat kalau saya pernah terlambat. Seingat saya menjadi guru maupun dosen. Saya riwayat menjadi guru itu sudah guru SD, guru SMP, SMA, SMED, SMEA, sampai perguruan tinggi yang belum TK dan S3. Tapi saya belum pernah sekalipun terlambat. Kalau tidak masuk karena memang halangan ya ada, tapi kalau terlambat tidak. Dan ini saya masukkan untuk memberi teladan tadi ya, Prof, dengan membiasakan. Ya. Saya kira itu Bu. Monggo mungkin. Oke. Di kolom chat saya lihat belum ada ini yang bertanya, mungkin masih malu-malu mungkin ya Prof ya. Jadi karena ini Prof tadi sudah terlena dengan tembang-tembang yang tadi sudah Prof sampaikan di awal, begitu Prof, terlena sepertinya asik ya, syahdu suaranya. Maka saya coba lagi nih Prof ya. Tadi Prof mengatakan ada saya harus menjadi orang seperti apa. Saya tertarik itu Prof ya. Tetapi kadang-kala ada dilema Prof. Misal saja pada saat ini ada yang pernah bercerita, bukan kisah saya, misalnya dari lulus SMA ingin masuk sarjana begitu ya. Sudah punya tujuan sebetulnya Prof. Saya ingin jadi sesuatu misalnya. Lalu ketika diskusi dengan orang tua punya pertimbangan yang berbeda. Maka dengan istilah karena saya sayang dengan orang tua, saya tidak mau durhaka kepada orang tua, maka tujuan awal ini akhirnya berubah mengikuti apa yang orang tua inginkan atau yang orang tua harapkan. Bagaimana Prof menanggapi hal itu? Sebetulnya apakah tepat kita untuk menghormati orang tua begitu, lalu kita iakan apa yang orang tua mau, atau tadi Prof? Jadi kita harus tahu apa yang kita inginkan,
Monggo, Prof. Ya, sejauh itu tidak membahayakan, nasihat orang tua perlu diikuti. Sejauh tidak membahayakan. Kalau bisa diikuti, ya baiklah. Walaupun tentu mengorbankan diri dengan mengikuti orang tua. Mudah-mudahan itu orang tuanya menjadi sadar. Karena peristiwa itu pernah terjadi begini. Anak itu sebenarnya tidak mau masuk ke dokteran. Tapi orang tua cita-citanya menjadi dokter. Gitu. Padahal dia itu bakat seni. Ya. Tapi dia tidak bodoh, walaupun bakat seni tidak bodoh. Ikuti orang tuanya, kuliah kedokteran. Ya. Sampai lulus. Wisuda. Setelah terima ijazah itu dipersembahkan pada orang tuanya. Bapak Ibu, inilah cita-cita Bapak Ibu, saya menjadi dokter, saya sudah menjadi dokter. Tapi sekarang saya persembahkan pada Bapak Ibu ijazah ini, saya pamit untuk pergi dari rumah ini mengikuti jalan hidup saya menjadi seniman. Kisah nyata ini, Prof? Ya, itu kisah nyata, bukan gawean. Ya. Jadi pernah ada yang seperti itu. Tapi dia ini orang yang berkemauan kuat, karena sebenarnya seniman biasanya kurang begitu menguasai. Tapi ternyata dia mampu kok. Ya. Untuk lulus itu mampu. Dan itu menjadi pembelajaran bagi orang tua. Tolong mendidik itu menjadikan anak itu sebagai anak. Bukan anak sebagai orang tua. Bagaimana, Prof, mendidik anak menjadi anak? Lihat bakat dan pembawaannya. Oke. Kalau itu dilihat, oh itu bakat begini. Saya melihat cucu saya misalnya sejak awal sudah, oh ini besok bakat. Kalau suruh ngomong kurang itu. Tapi kalau suruh berpikir, lah arahkan itu nanti kepada program-program yang menjurus pada kemampuan dia. Dan itu orang tua wajib melihat sejak kecil. Dilihat bakatnya apa. Suka membaca atau suka hanya main gitu. Nah inilah yang kadang-kadang dalam pendidikan kurang diperhatikan. Ya maklum banyak orang tua alasannya apa? Ya banyak orang tua sibuk. Juga banyak orang tua yang memang tidak terpelajar. Nah, ini kesalahan-kesalahan itu ya gimana mau nyalakan? Memang orang tuanya tidak terpelajar, tidak tahu, ya sudah. Oleh karena itu pendidiklah yang harus mengambil alih. Tahu di sekolah harus dilihat bakatnya apa. Lalu diarahkan. Bukan berarti kalau tidak berbakat tidak mungkin. Teori dalam kejiwaan psikologi kan. Ya keberhasilan seseorang itu ditentukan boleh oleh bakat pembawaannya tapi juga oleh ajarannya. Memang berbakat tidak diajari bisa berhasil tetapi kurang maksimal. Orang yang diajari tanpa bakat bisa tetapi juga tidak maksimal. Yang maksimal apa? Bakat, punya pembawaan, diajari. Dan itu yang sering saya ceritakan kepada mahasiswa PGSD. Apakah Anda itu sebagai mahasiswa PGSD memang betul-betul memang punya bakat jadi guru? Saya kok maido, saya gitu. Enggak. Tapi saya tidak sebagai dosen PGSD tidak pernah itu menyerah karena itu tidak berbakat. Saya tahu banyak yang tidak berbakat sebenarnya. Tapi masuk PGSD. Mengapa? Dorongan orang tuanya gaji double. Bukan soal ya, Prof ya. Ya tentu tidak semua loh. Tidak semua, tapi semua, ya. Ada yang macam itu. Tapi saya sebagai dosen optimis, Anda sebenarnya tidak punya bakat, tapi Anda punya kemauan, silakan. Pasti bisa. Tapi ya tadi dengan kata bersama saya pasti bisa. Ya. Itu semboyan saya. Kalau saya sebagai dosen membimbing para mahasiswa itu bersama saya pasti bisa. Hanya Anda mau enggak bersama saya? Itu masalahnya. Ya, bersama saya pasti bisa. Optimis saya. Walaupun kurang berbakat atau bahkan tidak berbakat.
Ya tidak sempurna ya enggak masalah, atau apa harus semua sempurna, kan begitu. Jadi itulah cara mengatasinya dalam kehidupan didik mendidik ini. Jangan, ya tentu banyak juga kelemahan. Ya, Prof. Iya. Oke, jadi pendidik itu harus optimis ya, Prof. Ya. Pastinya. Jadi kalau kita menemui banyak keanekaragaman peserta didik kita, dia berbakat atau tidak berbakat, tapi kita harus optimis. Bersama kita pasti bisa. Begitu ya, Prof. Ya. Ya. Oke, saya lihat di kolom chat ini sudah ada yang bertanya, Prof. Saya bacakan ya, Prof. Ya. Ini dari Bu Iva, gitu ya. Dari Bu Iva Pasca Sarjana UPGRIS, Prof izin bertanya, bagaimana perspektif Prof terkait pilihan seseorang yang punya target menuntut beberapa bidang ilmu di universitas, bahkan sampai jenjang doktor, tapi tidak ada orientasi untuk jenjang karir? Ya, jawaban saya, kalau itu memang menjadi cita-citanya, bukan tujuan, ini cita-cita lah itu, harapannya menjadi seorang ilmuwan, ya silakan itu. Karena itu nanti hanya menjadi ilmuwan, tapi belum tentu bisa kerja. Maka ada dua sektor tadi Bu, pendidik itu akan menjadi seorang ilmuwan atau menjadi pekerja. Nah sekarang kurikulum yang sekarang ini, sistem kita sekarang ini oleh Nadiem itu diarahkan kepada untuk bisa kerja. Mengapa begitu? Saya tahu alasannya mengapa Nadiem harus begitu. Karena realitanya banyak sarjana tidak kerja. Maka lalu pendidikan diarahkan supaya dominannya pada kerja. Itulah maka lalu muncul Merdeka Belajar, kampus merdeka. Dan arahnya bisa memilih secara bebas 3 semester di luar programnya, termasuk bisa masuk di bengkel-bengkel kalau perlu. Kalau memang gitu ya, Prof, yang mau jadi ahli mesin motor ya silakan, mau menciptakan mobil barangkali mengapa tidak gitu. Tidak harus jadi guru. Walaupun PGSD bisa saja aku nanti 2 semester keluar dari UGRIS, tapi bukan keluar, tapi berada di luar UGRIS tapi tercatat di UGRIS, menjadi orang yang magang di pabrik atau di bengkel tertentu. Ini untuk mendapatkan kerja. Jadi tujuan Mas Nadiem itu mengarahkan pada kerja tapi. Walaupun saya juga bisa kritisi Mas Nadiem, kapan itu kan baru tadi cita-cita pendidikan. Yang menurut saya bukan itu tujuan tapi harapan. Lalu tujuannya kapan Mas Nadiem? Dan dijawab ada profil pelajar Pancasila. Itu pribadinya nantinya akan dibentuk. Profil pelajar Pancasila. Namun yang masih saya tanyakan, gagasan profil ini piye melaksanakannya? Kalau magang-magang sudah dilaksanakan, tapi profil pelajar ini intinya di mana? Kapan? Menjadikan orang itu berprofil pelajar Pancasila. Loh guru-gurunya saja banyak yang tidak tahu Pancasila kok. Nah ini tentu ini tidak semua loh Bu. Tidak semua ya, Prof, ya. Tapi saya tahu banyak guru yang tidak paham itu dengan Pancasila juga kok. Maka menurut saya PGSD, maka kemarin saya usulkan pada Bu Suci kalau calon rektor, tolong pikirkan itu PGSD itu betul-betul membentuk yang Pancasila itu seperti apa. Termasuk sudah beberapa tahun toh Bu, Pancasila itu dihilangkan dari kurikulum dan sekarang mau dikembalikan. Nah inilah nanti termasuk Bu Mei ini dengarkan, silahkan itu pikirkan gimana di calon guru kita ini menguasai Pancasila betul-betul. Karena nanti kuncinya di situ toh Bu. Kalau mau menjadikan profil pelajar Pancasila, lawang gurunya saja tidak ngerti kok. Gimana itu? Ya tentu ditatar dan sebagainya. Itu upaya-upaya. Tapi itu ya kritik saya seperti itu. Oke.
Terima kasih Prof. Sudah terjawab ya Bu Iva dari Pasca Sarjana UPGRIS. Oke, kita cek lagi apakah sudah ada pertanyaan di kolom chat. Ya, ternyata belum ada. Bapak Ibu kami ingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi webinar 100 Doktor UPGRIS Fakultas Ilmu Pendidikan sesi pertama. Disilahkan jangan lupa untuk melakukan presensi untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya akan dikirim di email Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Jadi kalau seluruh peserta ingin mendapatkan sertifikat jangan lupa mengisi presensi webinar pada pagi hari ini. Ya, Prof, satu lagi pertanyaan ya, Prof ya, sebelum acara ini berakhir, Bapak dan Ibu, karena kita akan berakhir pada pukul 11 pastinya. Satu lagi nih, Prof. Prof, apa perilaku konkret ya menurut Prof yang bisa menjadi teladan untuk mahasiswa kita atau untuk menjadi anak-anak kita nanti? Apa perilaku konkret yang bisa diteladani, Prof? Ya, tentu saya kira seperti yang sudah saya katakan tadi, coba para dosen itu membiasakan tepat waktu seperti apa kira-kira. Tepat waktu ya, Prof, yang pertama. Ya. Karena ini memang tampaknya dulu menjadi semacam guyon karena Indonesia ini penghasil karet terbesar, gitu maka ya, Prof, lalu dihalalkan seolah-olah itu ada jam karet gitu. Jam karet itu jam karet dihalalkan. Nah, saya tidak setuju itu, mau dicoba. Bisa enggak kita itu disiplin? Ya. Karena menurut saya yang kurang di Indonesia itu disiplin dalam pendidikan. Disiplin. Kalau yang lain-lain itu ya sudah cukuplah itu. Wah, ada cita-cita ini, ada kurikulum begini. Hampir semua kurikulum pasti sudah bagus itu. Tapi bisa dilaksanakan atau tidak. Ya. Itu. Karena teori itu menurut saya yang baik adalah yang bisa dilaksanakan. Bukan hanya karena hasil pemikiran yang hebat. Kalau pemikirannya saya tidak meragukan bahwa bangsa Indonesia itu banyak orang pintar. Nah, tapi penerapannya seperti apa? Nah, salah satu contoh itu saja coba bisa tidak tepat waktu. Dan coba diteliti kapan kita ini tepat waktu. Jadi kapan kita tepat waktu dan kapan kita tidak tepat waktu gitu ya, Prof? Iya, coba saja. Ya. Tadi kita rencana jam 9 loh. Iya. Kapan kita mulai tadi? Ya, mohon maaf Bapak Ibu dan hadirin semua karena ada kesalahan teknis. Jadi kita agak molor sedikit ya, Prof ya. Iya. Tapi kita berupaya, Prof, tepat waktu karena seluruh panitia sudah hadir pukul 8:30 tadi, Prof ya. Hanya karena memang ada kesalahan teknis, mohon maaf Bapak dan Ibu dan hadirin semuanya. Jadi kita tidak bisa tepat waktu pukul 9 tadi. Itu kita berani. Kata tadi kan saya katakan ilmuwan itu harus berani menerima kritik. Iya, iya. Itulah salah satu kritiknya. Tapi juga tidak mudah memang. Saya tahu, saya sadar tidak mudah. Maka saya tidak mencela itu. Saya hanya mengatakan, mengapa kok tidak diupayakan? Kalau alasan pasti ada, Bu. Iya. Alasan penyanyi, oh ini karena teknis, karena di jalan itu wah ini sedang macam-macam. Ya, itu benar semua, fakta. Alasan ya, Prof ya. Mengapa tidak dipikirkan sebelumnya itu? Oke. Termasuk mahasiswa kita terlambat, Pak jalannya rame Pak. Ya kalau di lapangan itu yang enggak rame Mas. Kalau jalan itu jelas rame. Sudah tahu tuh di kota itu rame. Ya mestinya sudah diperkirakan, dipikirkan. Mahasiswa masa enggak bisa ngitung. Saya berangkat itu nanti berapa menit, lalu nanti kendala di jalan itu seperti apa. Nah itu pikirkan, jangan dijadikan alasan malah. Nah itulah cara untuk mengatasi tadi. Bukan suatu keharusan ya, tetapi menurut saya mari kita berniat seperti itu. Iya, itu yang pertama ya Pak Prof ya. Tepat waktu. Ada tidak perilaku konkret lainnya selain tepat waktu? Ya, itu tentu banyak ya. Terutama beri teladan sendiri. Dosen misalnya harus belajar ini, harus belajar. Apa yang sudah kamu pelajari dosen? Itu. Suruh mahasiswa baca ini, baca tuh. Berapa buku yang sudah kamu tulis, berapa buku yang sudah kamu baca. Itu. Dengan begitu akan bisa ya memberi teladan, bukan sekedar perintah. Perintah sih mudah. Mahasiswa harus belajar. Sama dengan kalau sebagai orang tua. Ayo anak-anak sinau, ini waktu nek sinau. Kok lah Bapak Ibu naik ngapa?
Nonton TV ya, Prof? Nah, itulah yang saya katakan. Ya Bapak Ibunya saja nonton TV ngombe wedang, anaknya dipaksa-paksakan sinau. Ya enggak etis toh. Tidak etis ya, Prof? Tidak etis. Jadi ketika Tidak kita memberi teladan. meminta anak untuk belajar, lalu kita mungkin nonton televisi, walaupun Ya, itu berita mungkin, ya, Prof, walaupun tidak etis apapun. itu ya, Prof? Kalau suruh anak belajar, kalau perlu tunggoni. Oh. Awasi belajar, apalagi masih kecil. Ya. Kalau sudah dewasa ya lain lagi, tapi Ya. masih kecil beri. Ini loh begini. Temani dia itu. Jangan hanya menyuruh, kalau menyuruh gampang kok. Tapi memberi teladan, diberi teladan saja masih sulit kok, Bu. Itu pengalaman tidak mudah, tapi ya itu upaya pendidik memang. Maka saya ungkapkan dalam buku-buku saya selalu, walaupun tadi ada 3 yang dikatakan Pak Hasan tadi, ada pelajaran, biasakan, teladani. Nah, menurut saya yang kurang itu teladan. Kalau ajaran banyak, Bu, Ya. sudah banyak, domulang itu. Nah, membiasakan juga masih kurang. Biasakan dalam kehidupan ini, termasuk di kampus ini. Biasakan nanti misalnya, ya, kalau di sekolah-sekolah dasar kan, dibiasakan datang, cium tangan. Itu kan keteladan, Bu, otomatis. Seperti yang saya ungkapkan pada slide saya yang kedua tadi itu. Guru memberi, siswanya urut. Ya. Urut antri itu saja kan sudah suatu pembiasaan ya. Nilai itu, Bu. Nilai, ya. Membiasakan, jangan ronjol itu. Ya kalau dulu ya silahkan dulu gitu lalu. Itulah teladan. Dan itu lebih mandi menurut saya. Lebih mengesan daripada hanya kongkon. Kalau menyuruh saja paling kalau siswanya atau mahasiswanya kritis, untuk saya gitu. Tapi kadang-kadang enggak berani gitu. Ya, Prof, saya lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan lagi nih, Prof. Dari Nana gitu ya, dari Nana Upkris. Izin bertanya, Prof, dari mahasiswa PAUD RPL, bagaimana ideologi seorang guru jika hanya berlegalitas? Mendidik anak tidak tulus dari dorongan dan hanya mengejar titel atau hanya sekedar sertifikasi atau PNS. Nah, bagaimana menurut pendapat Prof Sugeng? Prof Itu Sugeng tidak, ya, Bu Nana ya, bukan Prof Ageng ya. Oke. Itu tidak etis. Tidak Itu etis ya, Prof ya. Kurang etis. Jadi kalau memang harus itu ya berupaya bagaimana caranya tadi. Jadi jangan hanya karena ingin kemauannya sendiri saja, tapi ingat pendidik itu pelayan. Jangan Pelayan, lupa. Prof. Iya, pelayan. Tapi pelayan yang punya kuasa. Maka selalu saya gambarkan, karena saya paling suka pada pedalangan, itu gayanya Semar Gareng Petruk Bagong. Iya. Itu kan pelayan, iya. Tapi bukan begundal. Oke. Artinya bukan boleh seenak-enaknya disuruh-suruh saja. Kalau sampai yang dimong itu, kesatria itu melanggar, dia harus tegas. Tidak itu tidak. Maka Semar itu bisa menjadi dewa. Karena memang dewa, Semar itu dewa. Tapi menjadi pelayan. Guru itu juga begitu, dosen juga begitu. Ya. Memang saya ini profesor, guru besar memang. Ya. Tapi saya harus memposisikan diri melayani mahasiswa. Apa tuh yang diperlukan? Bukan saya hanya memarahi. Ya kadang-kadang boleh saja marah, tapi jangan menjadi karakter marah. Ya. Karena Tapi kadang-kadang boleh ya, Prof, ya, marah boleh juga, kalau ya? itu perlu. Kadang-kadang anak tidak dimarahi juga tidak paham gitu. Oke, ya. Tapi ingat, marah hanya untuk alat, bukan untuk balas dendam. Oh, ya. Alat untuk mencapai kembali pada rel yang benar itu. Karena kadang-kadang kalau tidak bisa diesemi, ya didupak. Kan ada itu orang Jawa. Ya, Prof. Ya itu semu santri, Ya. esem bupati, tapi dupak bujang. Oke. Kalau seorang santri, ya disemu saja sudah tahu. Ya. Ibu dari kalangan pesantren, saya kira kalau ibu melenceng itu saya ke Depi saja mesti sudah tahu kok. Ya. Oh, saya tadi mungkin
tidak benar ya tidak. Itu karena santri, Bu. Santri. Disemoni saja sudah tahu. Nggih. Bahkan datang terlambat apa jamnya keliru ta ya gitu. Itu jadi kan hanya nemoni, tidak memarahi gitu. Tidak. Itu bagi seorang santri. Kalau bupati dia semu santri, esem bupati. Bupati mestinya sudah tahu aturan, maka bupati merasa ya itu ya perlu diesemi saja Pak. Bagus itu. Sudah tahu. Tentu yang esemi gubernur, kalau yang esemi tukang becak mungkin ya Beda ya Prof ya. beda. Oke, Kalau ya. saya sebagai guru bisa ngesemi mesti tahu toh dia ngopo sampai begitu. Nah, ada yang memang disemi tidak jalan, disemu tidak tahu, ya didupak. Itu karena bujang kok. Iya, oke. Didupak tapi jangan membunuh. Dupak itu hanya sebagai alat, bukan untuk pembalasan, bukan untuk emosi itu. Oke. Bisakah kita menghukum tanpa emosi? Itu syaratnya. Iya, oke, Prof. Monggo kalau masih ada. Ya, saya lihat di kolom chat banyak yang mengucapkan terima kasih ini Prof. Selalu berkesan belajar dengan Prof. Sugeng. Semoga sehat selalu, Prof. Oh ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin semua yang selalu mendoakan kita agar selalu sehat di masa pandemi ini dan semoga pandemi ini segera terlewati ya, Prof ya. Iya. Dan Bapak dan Ibu dan hadirin semua, sebelum kita mengakhiri, maka sesi foto bersama terlebih dahulu. Maka mohon dinyalakan kameranya Bapak dan Ibu, akan dibantu oleh operator untuk melakukan sesi foto bersama. Silakan. Ya, slide pertama selesai. Ya, slide kedua selesai. Jangan lupa tersenyum Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Hadirin yang berbahagia, demikian sajian yang menarik dari Bapak Profesor Dr. A.Y. Sugeng, YSHMPD. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan bahwa webinar 100 Doktor UPGRIS masih berlanjut di minggu depan, di hari yang sama, hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, dengan tema mendesain buku ajar berbasis GeoGebra untuk kurikulum merdeka. Tertarik pastinya Bapak dan Ibu dan hadirin semua? Pastikan minggu depan Bapak Ibu dan hadirin bergabung kembali via Zoom ataupun streaming YouTube. Dan tidak lupa Bapak Ibu, jangan lupa subscribe YouTube dan follow Instagram Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung berjalannya acara webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi, kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber kali ini, Prof. Sugeng. Terima kasih, Prof. Terima kasih kembali. Semoga bisa bertemu kembali, Prof, di lain Ya. waktu. Dan Bapak dan Ibu, tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang telah berpartisipasi dan mohon maaf jika dalam kegiatan ini terdapat kekurangan. Tetap semangat, tetap sehat. Saya Riki Mandarsari pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Matur nuwun. Ya.